Kognitatus Salihah, saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. NRP saya 222-32786. Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Kelas A semester 1, tugas anatomi dan fisiologi. Dosen pembimbing bisa dilihat sendiri ya. Terima kasih. Oke, lanjut. Organ-organ muskuloskeletal. Yang pertama, muskula, yaitu otot jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi. Skeletal, yaitu tulang. Yang kedua, skeletal, yaitu tulang. Organ tubuh terdiri dari tulang sejati, sendi, dan tulang rawan. Yang ketiga, ada sendi. Anggota gerak yang menjadi bagian penyambung antar tulang. Yang keempat, ada tendon, jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang. Yang kelima, ligamen, jaringan ikat yang mempertemukan kedua ujung tulang. Yang keenam, ada bursai, kantung kecil dari jaringan ikat antara tulang dan kulit, dan juga ini antara tulang dan tendon atau di antara otot. Yang ketujuh, fascia, jaringan penyambung longgar di bawah kulit atau pembungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Yang kedelapan, di sini ada cartilago, yaitu tulang rawan. Lanjut. Nah, yang tadi kan yang pertama ada tulang. Ya, apa sih tulang itu? Tulang adalah jaringan yang paling keras, terdiri hampir 50% air dan bagian padat, kalsium 67% dan bahan seluler 33%. Fungsi tulang memberikan bentuk tubuh, melindungi organ tubuh, memberikan pergerakan, menyimpan garam mineral, dan memberikan sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang. Nah, di sini contoh tulangnya pada gambar. Lanjut. Komposisi tulang. Ada berapa sih? Ada 3, yaitu yang pertama matrik tulang, yang kedua membran tulang, yang ketiga sel tulang yang terdiri atas 4 jenis. Nah, di sini ada yang pertama tadi matriks tulang. Matriks tulang seperti pada gambar, bisa dilihat sendiri. Ini yang normal dan ini yang tidak normal. Nah, matriks terdiri dari 20% air, 20% protein, dan 60% mineral. Nah, senyawa inorganik memberikan sifat keras dan kekuatan tulang. Senyawa organik osteoid membentuk fleksibilitas tulang. Fleksibilitas yang semacam lentur seperti itu. Yang kedua tadi ada membran tulang. Nah, di sini ini contohnya membran tulang. Membran tulang itu sendiri adalah permukaan eksternal dan internal, dilindungi oleh membran periosteum dan endosteum, yang mengandung osteoblast dan osteoklas, berperan dalam pertumbuhan, perbaikan, dan mempertahankan fungsi tulang. Yang A ini
periosteum. Peri, melapisi, osteo artinya tulang, terletak pada bagian luar tulang yang tidak memiliki kartilage atau dilakukan oleh pembuluh darah. Lanjut saja. Yang B ada endosteum. Endo artinya bagian dalam, osteo artinya tulang. Nah, mengandung osteostes dan osteoklas, melapisi bagian dalam tulang yang mengandung sumsum atau pembuluh darah, marrow dan pulpes. Ini contohnya endosteum. Nah, ini yang contohnya ya. Lanjut. Yang ketiga tadi ada sel tulang. Yang disitu ada tulangnya ada 3 macam ya. Yang pertama osteoprogenitor. Langsung saja kita bahas. Osteo artinya tulang, pro prekursor, dan genitor menghasilkan. Jenis selnya belum berdiferensiasi, mampu bermitosis menjadi osteoblast. Yang kedua osteoblast, diferensiasi sel osteoprogenitor. Osteoblast adalah sel pembentuk sel tulang dan matriks tulang. Contohnya osteoblast, dan langsung lanjut. Di sini ada yang ketiga osteoclast. Ini sepertinya macam-macamnya ya. Yang pertama ada osteo artinya tulang, sel diferensiasi dari osteoblast, terdapat di sekitar matriks tulang dan berfungsi mempertahankan matriks tulang. Yang terakhir osteoclast terdapat pada permukaan dan rongga tulang yang mengandung pembuluh darah dan bone marrow. Di slide bone marrow ini ada contohnya di slide yang berikutnya atau sebelumnya. Berfungsi mesospri, menghancurkan matriks tulang. Lanjut. Nah, klasifikasi tulang. Tulang panjang dan tulang pendek. Ada lagi. Tulang panjang ini biasanya berfungsi sebagai pengukit atau pengangkat beban. Terdapat dalam anggota gerak atas ataupun bawah. Tulang pendek berbentuk cuboidal kutub. Contoh tulang pada pergelangan tangan, karpal, dan kaki, taspal. Lanjut. Nah, sini ada tulang pipi dan tulang tidak beraturan. Tulang pipi ini berfungsi untuk melindungi organ dan tempat melekatnya otot. Contohnya tulang kranial, frontal, parietal, occipital, temporal, tulang iga, osta, tulang bahu, skapula. Serialnya ini frontal ini, temporal sudah ada di gambar semua ini ya. Yang D ini tulang tidak beraturan, bentuk, ukuran, dan permukaan bervariasi. Contoh tulang belakang. Nah, ini sudah contohnya tulang belakang, tidak beraturan sama sekali.
bentuknya ada yang panjang, ada yang lingkaran, tidak beraturan. Lanjut. Yang E, tulang sesamoid, merupakan tulang kecil di sekitar tulang yang berdekatan dengan persendian dan didukung oleh tendon dan jaringan fasial. Contohnya tulang patella, kap lutut. Sesamoid. Ini patella ya. Ini patella nih. Yang kedua, kartilago, tulang rawan. Tulang rawan terdiri dari serat-serat diletakkan pada gelatin kuat tapi fleksibel dan tidak bervaskular. Berdasarkan jenis dan jumlah ada 3 macam tulang rawan, yaitu yang pertama tulang rawan hyaline, yaitu matris mengandung serat kolagen. Dijumpai di ujung tulang rusuk. Di ujung-ujungnya ya, ini ada tanda-tandanya, jadi di ujung-ujungnya. Yang dua, tulang rawan elastis, lebih banyak serat elastis yang mengumpul pada dinding lacuna yang mengelilingi kondrosis di daun telinga. Yang ketiga, fibrokartilago, matriks yang tersusun kasar dan tidak beraturan, terletak di cakram tulang belakang. Nah, ini ada contohnya, ada gambaran juga, dan langsung saja. Yang ketiga, ligamen atau simpai. Ligamen adalah suatu susunan serabut yang terdiri dari jaringan ikat. Keadaannya kenyal dan fleksibel. Ligamen menghubungkan tulang dengan tulang lainnya. Contohnya yang pertama di bagian lutut, seperti ligamen patella, pergelangan tangan, ligamen dorsal, radiokarpal, ligamen kolateral, dan ligamen palmar, radiokarpal. Langsung saja. Yang kedua, ligamen pada daerah tertentu, melengket pada jaringan lunak untuk mempertahankan struktur, misalnya ligamen ovarium yang melalui ujung tuba ke peritoneum. Nah, ini contohnya. Yang keempat, fascia. Fascia adalah suatu permukaan jaringan menyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit sebagai pembungkus tebal jaringan, menyambung fibrous yang membungkus otot syaraf dan pembuluh darah. Fungsi utama sebagai pembungkus, pelekat, serta pemisah antara otot-otot serta organ-organ internal. Fascia terletak di mana-mana, mulai dari tendon, ligamen, dan organ. Yang kelima, bursai. Bursai adalah kantong kecil dari jaringan ikat di suatu tempat di mana digunakan di atas bagian yang bergerak, misal antara tulang dan kuklit, tulang dan tendon, dan otot-otot. Bursai dibatasi membran sinovial dan mengandung cairan sinovial. Contoh dari bursai pada gambar bursai ini, fungsinya sebagai bantalan di antara tulang dan tendon agar tulang, sendi, dan otot tidak bergeser satu sama lain saat bergerak. Jadi bisa aman ya. Ini contohnya bursai. Nah,
Yang keenam ada tendon. Tendon adalah ikatan jaringan fibros yang terdapat yang merupakan ujung dari otot yang menempel pada tulang. Fungsi tendon itu sendiri membantu memungkinkan pergerakan tubuh yang bebas dan fleksibel, seperti berlari, melompat, berjalan, mengangkat, menarik, dan kegiatan fisik lainnya yang dapat dilakukan tendon. Selaput tendon berbentuk selubung dari jaringan ikat yang menyelubungi tendon tertentu, terutama pada pergelangan tangan dan tumit. Selubung ini bersambungan dengan membran sinovial yang menjamin pelumasan sehingga mudah bergerak. Contohnya tendon yang melekat pada tulang. Yang ketujuh ini ada joints atau sendi. Sendi katanya. Sendi ya. Joints, sendi, artikulaton, tempat persambungan dua tulang. Berdasarkan gerakan, sendi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada 3. Yang pertama, sendi yang tidak dapat bergerak, sinotroses. 2. Sendi dengan sedikit bergerak, ambiertroses. Yang ketiga, sendi yang mampu bergerak bebas, diartrosis. Yang pertama, sendi sinotroses. Tulang pada sendi ini berdekatan satu sama lain dan dipisahkan oleh jaringan ikat fibrosis. Contohnya sutur pada tulang tengkorak kepala, syndesmosis, sendi antara tibia dan fibula yang berupa ligamen. Contohnya pada gambar. Yang kedua, sendi ambiertroses atau cartilaginous. Tulang pada sendi ini biasanya disambungkan dengan jaringan ikat hyalin cartilage. Contohnya sendi atau tulang iga-iga, costa, dan sternum. Yang ketiga, sendi diartrosis atau sinovial. Sendi yang biasa melakukan gerakan bebas. Bias dilakukan karena pada kedua ujung pangkal tulang tidak dihubungkan dengan jaringan SHG. Tulang bias bergerak bebas. Jenisnya sendi peluru, sendi putar, sendi luncur, sendi pelana, sendi engsel, sendi kondioid. Contohnya sendi peluru, contoh sendi putar, contoh sendi luncur, contohnya sendi pelana, dan contoh sendi engsel. Dan yang satunya lagi sudah lanjut. Yang ke-8 ada otot, muscle, jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot dapat berkontraksi, mengerut, dan relaksasi, mengendor. Saat berkontraksi, otot akan lebih pendek, dan sebaliknya, saat berrelaksasi, otot akan memanjang. Seperti contohnya mengadakan tangan dan ini contohnya. Otot membentuk 43% berat badan
setengahnya merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolis saat tubuh istirahat. Nah, struktur jaringan ada 3, yakni jaringan ikat, jaringan otot, dan sintemembran. Dari bagian luar ke dalam, jaringan ikat tersusun atas fascia superficialis, fascia profunda, epimysium, perimysium, dan endomysium. Lanjut, di sini ada jenis-jenis otot. Yang pertama, otot polos, bekerja tanpa kita sadari dan bekerja atas perintah otot dan kebutuhan tubuh, dan otot tersebut di seluruh tubuh. Yang kedua, ada otot jantung, penyusun dinding jantung yang berfungsi memompa darah dan bekerja secara otomatis tanpa kita sadari. Yang ketiga, otot rangka, jaringan otot yang melekat pada tulang manusia dan satu persatu bisa dikendalikan secara sadar. Hanya otot rangkalah yang bisa dikendalikan secara sadar. Nah, di sini contoh jaringan otot ya. Ini otot duri, otot jantung, dan otot polos. Terima kasih.